Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Itaryani. Di sini saya akan melakukan analisa jurnal. Saya anak bimbingan Ibu Imardiani. Baiklah, langsung saja. Yang pertama itu pendahuluan. Pendahuluan aki atau acute kidney injury adalah suatu penurunan fungsi ginjal secara cepat yang ditandai dengan penurunan laju filtrasi glomerulus atau LFG yang berakibatkan pada penurunan produk nitrogen, hilangnya regulasi air, elektrolit dan asam basa. Di sini antibiotik adalah sesuatu untuk membunuh mikroorganisme. Mikroorganisme. Di sini antibiotik mempunyai beberapa golongan, antara lainnya salah satunya ialah golongan mikrolida. Mikrolida ini salah satunya ialah erythromycin. Nah, di sini setelah itu yang kedua ialah tentang bab 2 ialah tentang analisa data atau hasil. Nah, di sini untuk yang pertama itu kasus yang kita ketahui bahwa kasus sudah dibagikan oleh Ibu Imardiani, dan yang kedua ialah skenario kasus. Apakah dengan penggunaan erythromycin pada pasien dengan terapi CCB dapat meningkatkan kreatinin dan ureum. Lalu setelah dianalisa menggunakan PICO, B problem didapatkan gagal ginjal akut, I intervensi dengan erythromycin, C terapi CCB atau terapi kalsium channel blocker. Lalu O outcome-nya ialah peningkatan kadar kreatinin dan ureum. Di sini setelah dilakukan Google Scholar atau dilakukan pencarian melalui Google Scholar dan PubMed, didapatkan hasil 148 yaitu dengan gagal ginjal akut, 136 yaitu dengan antibiotik erythromycin, terus 16 dengan terapi CCB atau kalsium channel blocker, dan terakhir 95 itu didapatkan hasil dengan peningkatan kadar kreatinin dan ureum. Nah, yang kita ketahui bahwa jurnal yang didapat ialah pada tahun 2014. Yang diharapkan pada jurnal tersebut ialah hasil penelitian tersebut dapat diimplementasikan atau diajarkan kepada pasien dengan diberikan terapi antibiotik erythromycin dengan terapi CCB dapat meningkatkan kadar kreatinin dan ureum. Baiklah, yang kedua itu tentang hasil. Di sini penulis ialah Dea Sarahpe dan Sinta. Penulis di sini ialah Dea Sarahpe dan dan Vinci S atau Vinci Sinta. Di sini hasil yang didapat ialah penulisan judul sesuai dengan kaidah, tidak ada tanda seru dan tidak ada tanda tanya. Intervensi dapat dilakukan di bidang kesehatan. Jurnal ini juga merupakan jurnal kesehatan, dan hasil atau intervensi dapat dilakukan oleh bidang keperawatan, khususnya bidang keperawatan gawat darurat, dan daftar pustakanya up to date yaitu 2005 sampai 2014. Nah, di sini juga menurut analisis atau telaah jurnal yang saya lakukan dengan VA atau V-validity, di sini didapatkan dengan desain deskriptif non eksperimen dengan pengumpulan atau pengambilan secara retrofit. Lalu sampelnya hanya ada 2 orang, dan karakteristik inklusif dan eksklusif di sini yaitu dengan pasien yang dirawat di ruang rawat inap Rumah Sakit Dr. Mawardi Soekarta dengan usia 18 sampai 85 tahun, dengan diberikan terapi CCB dan diberikan antibiotik erythromycin. Lalu yang kedua itu
peningkatan dalam hasil di sini didapatkan karakteristik subjektif dengan pasien umur 18 sampai 85 tahun di rumah sakit Mawardi. Lalu diberikan terapi eritromisin dan terapi CCB. Baiklah, saya akan menambahkan lagi yang sebelumnya validity tadi, randomisasi itu didapatkan dari hasil kram medis. Nah, lalu hasil tadi importannya tadi itu setelah karakteristik subjek ialah tentang beda mean, lalu beda mean, p-value-nya tidak ada. Nah, di sini lalu applicability di sini didapatkan didapatkan hasil telah jurnal dengan pasien hipertensi dan pneumonia, didapatkan dengan terapi eritrosim dan diberikan terapi eritrosim dan eritrosim dan terapi CCB di Rumah Sakit Mawardi Surakarta. Didapatkan bahwa setelah diberikan terapi intervensi dari hasil penelitian ini didapatkan intervensi bahwa dengan diberikan terapi eritrosim dan pemberian eritrosim dan terapi CCB dapat meningkatkan kadar kreatinin dan kadar ureum. Nah, diskusi ialah dari hasil penelitian dengan 2 orang pasien atau 2 orang sampel. Pasien yang pertama itu dengan umur 64 tahun, diagnosa hipertensi disertai pneumonia, dengan diberikan terapi CCB yaitu atau antihipertensi, furosemid injeksi dan dithiazam 60 mg. Lalu juga diberikan antibiotik eritromisin 60 mg sebanyak 4 kali dalam sehari. Nah, setelah itu dilakukan pemeriksaan laboratorium dan didapatkan hasil ialah terdapat peningkatan kadar kreatinin 40% dan kadar urea 50%. Lalu pada pasien yang kedua yaitu umur 58 tahun dengan diagnosa hipertensi, diberikan terapi CCB yaitu atau antihipertensi yaitu detazepam diberikan dethiazam 30 mg dan diberikan antibiotik eritromisin lalu didapatkan hasil adanya peningkatan kreatinin sebesar 19,5%. Nah, dari kedua pasien tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan penggunaan eritromisin dan terapi CCB dapat meningkatkan kadar kreatinin dan kadar ureum. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih kepada Ibu Imar atas bimbingannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.